pakeun heubeul jaya di buana Ciamis natar udagan mapak mangsa datang. Kemarin kami mengundang seluruh UPK, kemudian juga bagian hukum, UNPD, sempat bertanya apakah tim 9 ini merupakan representasi dari penggerak ex-PNPM. Tapi dijawab oleh teman-teman UPK yang lain bahwa tim 9 ini mewakili, merepresentasikan, karena dari BKD ada 3 orang, katanya, kemudian dari BPK ada 3 orang, kemudian juga dari BPK, BPK ada 3 orang, sehingga kami menyatakan bahwa tim 9 itu adalah representasi kami. Yang 3 orang dari UPK siapa saja? Kang Adi, Badi Anyar, Pengembangan, Purwodadi itu kalau sampaikan uang wujud-wujudan, Purwodadi itu PK ya. Kemudian yang dari PKD 3 orang PKD, Kamarnas, Bumbu Sutarya, dari Kawali, ya, Maragas, Surbeti, terus BPUPK, Nakpol, Barekbek Pak. Barekbek ini Cijengjing, Cijengjing ya? Cijengjing, domisili Ada ya? BP BPUPK ya? ya Pak Ketua. Bisa, kan luar biasa. Selalu ada Siap. mana. Di Jingjing lah, di Cijengjing. Jingjing ya. Siap. Baik, saya ingin mendengarkan nggak apa-apa ya Pak Kadis dari mereka dulu ya. Oh iya. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemudian dimasukkan ke KPK ini. Kalau kami sepanjang itu rasional, kemudian tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang saya ada masalah sebetulnya kalau pendapat saya. Tapi saya ingin atau kami ingin mendengarkan hal-hal yang memang ingin disampaikan, kemudian juga itu mudah-mudahan nanti bagian hukum bisa memasukkan ke sejumlah pasal dan ayat dalam kalimat yang memang dari sisi legal drafting itu bisa diterima. Simpel saja, kami ikut mewarnai dan ikut memikirkan tentang draft dasar kepada Undang-Undang pertama nomor 6 2014 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tiada lain adanya kesinambungan di antara 2 undang-undang yang kami pelajari. Yang ketiga adalah masalah PP 11-nya. Kami pandang segala hal yang terjadi termasuk di tim 9 itu atas dasar pertama menyelamatkan aset, kedua juga ada penyesuaian terhadap aturan perundang-undangan. Tadinya Rapera menjadi ketetapan Perda. Itu barangkali yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami ikuti dalam mewarnai ini bermanfaat khususnya untuk kita Kabupaten Ciamis, umumnya untuk kita semua. Keberadaan tim 9 itu sebelumnya dirapatkan dulu ketika komponen di DPRD. Jadi kami yang 9 orang itu ditunjuk oleh atas dasar pertimbangan seluruh komponen. Clear ya bahwa Raperda ini kemudian mudah-mudahan bisa ditetapkan menjadi Perda. Ini akan mencoba untuk melegalisasi aset ex-PNPM dalam bentuk Bumdesma. Clear ya? Kita fokus ke Bumdesma. Bumdesma transformasi itu kita sepakat pengaturannya terpisah. Betul. Ya. Nah, tapi kami sebagai hukum berlompat pada usaha milik desa yang sebenarnya disebut BUM desa. BUM desa bersama. Badan usaha milik desa
yang selalu disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau dibuang bersama desa-desanya juga dibuang. Ya. Terus. Apa ya? Kisah desa. Itu dibuang. Delete. Selanjutnya disebut BUMDesma. BUMDesma supaya BUMDesma aja. Nah, huruf besar semua BUMDesma. Dan selanjutnya disebut BUMDesma adalah badan hukum usaha yang dibentuk bersama-sama. BUMDesma yang reguler yang bukan XPNPM. Karena sudah diatur sendiri di kerjasama desa. Aturan daerah ini agar menyesuaikan dengan batas waktu sampai dengan bulan tahun sekian. Nah, kalau melihat di sini 2 tahun, kita ikuti PP 2 tahun. Jadi Februari tahun 2023 harus sudah beres transformasi. Ya. Karena bukan sekedar orangnya. Kalau di ADRT kawan-kawan UPK kan, misalkan UPK 4 tahun, kan di PP-nya 5 tahun. 5 tahun. Sesuaikan dari 5 tahun, jadi yang disesuaikan bukan hanya orangnya. ADRT juga harus dirubah periodenya. Setuju bahwa periodisasi diatur dalam Perda, jadi keseragaman seluruh kabupaten. Cuman setelah transformasi, bagaimana usulan kalau yang bertransport itu periodenya dimulai dari awal, Ya, dari nol. dibarukan gitu, Pasti diperpanjang gitu. dimanapun periode. Jadi gini, nanti hitungannya 5 tahun sejak dibentuk Ya. BUMDesma. Setelah transformasi itu titik nolnya awal direktur BUMDes itu bekerja. masa periodisasi biasanya berapa tahun masing-masing UPK bisa jadi beda. Sesuaikan jadi 5 tahun. Kapan mulainya? Ketika dimulainya transformasi. Pasal 37 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ciamis. Ditetapkan di Ciamis pada tanggal cita-cita bulan Agustus. Ditetapkannya setelah maksimal 7 hari setelah itu ya, setelah persetujuan. Tapi untuk mencapai pengundangan kita juga ada fasilitasi dari provinsi atau mungkin bahkan ada asistensi lagi dari kemudian mungkin, karena ini adalah hal yang masih baru, masih ada tambahan yang bagi UPK yang tidak mau bertransformasi menjadi BUMDesa, kumaha hukuman di kabupaten kumaha kira-kira gitu. Uang yang sudah diberikan kepada masyarakat. Dana BLM Pak, dana bantuan. Sekarang mau diambil lagi ke ya seperti yang di badan hukum kan. Nah ini juga yang diperintahkan ini adalah yang PP 11 ini kan memerintahkan XPNPM yang harus dilegalisasi menjadi BUMDes. Dan kita tidak membahas asbab hukumnya apa, karena yang bikin pusat kan begitu. Jadi kita coba laksanakan ini saja. Tolong kami berikan lagi apabila ada perubahan yang kita bahas hari ini. Secara legal drafting ini akan disusun kembali ya, disesuaikan, tetapi substansinya tidak akan menghilangkan substansi ini. Kalau ada nanti perubahan kalimat dan lain sebagainya, itu mohon untuk dipahami, tetapi tidak akan berubah substansi ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kami sudah mencoba di persoalan ini untuk mengkonsultasikan dengan beberapa pihak. Kalau ada perubahan-perubahan yang signifikan atau tidak signifikan, kami akan mencoba untuk bertemu kembali, memberitahukan hal-hal yang memang katakanlah perubahan atau apapun namanya. Modal awal dari PNPM memang masuknya di BLN. Yang namanya dana masyarakat, apapun namanya hibah ataupun bansos yang dikelola itu ada pengelola, ada yang punya hak menerima itu. Misalkan ini hibah, ada bantuan langsung ke masyarakat. Ini di masyarakat terjadi pusatnya itu di masyarakat. Itu memang tidak berdampak hukum karena ini dana masyarakat. Tapi kalau terjadinya di pengelola, misalkan saya sebagai pengelola di PNPM maupun dananya itu BLM, itu tetap kena. Dampak hukum itu ada. Makanya Pak Ketua, saya kooperatif. Kalau bisa diselesaikan secara administratif, mungkin diselesaikan secara administratif. Tapi kalau sudah ada penyimpangan di dalam sebuah organisasi, yaitu kami tidak bisa
Apa-apa lagi? Itu acara pemilihan baca doa. Alhamdulillah.